Teman-teman, selamat datang kembali di kanal Alam Hidup, di mana kita membahas kisah-kisah inspiratif dan penuh hikmah dari dunia Islam. Pada video kali ini, kita akan mengisahkan sebuah cerita yang luar biasa tentang hidayah Allah yang datang dengan cara yang tak terduga. Ini adalah kisah seorang pendeta yang menemukan kebenaran Islam setelah usahanya untuk membakar Al-Quran gagal. Mari kita simak kisahnya. Pada suatu masa, di sebuah kota di Eropa, hiduplah seorang pendeta yang sangat berpengaruh di komunitasnya. Dia dikenal karena kepandaiannya dalam berdebat dan penguasaan terhadap ajaran agamanya. Namun, di balik pengetahuannya, dia memiliki kebencian yang mendalam terhadap Islam dan umat Muslim. Pendeta ini seringkali menyebarkan propaganda negatif dan memutarbalikkan fakta tentang Islam di hadapan jemaatnya. Peristiwa di luar akal manusia dialami oleh seorang pastor yang mencoba membakar Al-Quran. Bukannya terbakar, api justru merembet ke tangannya hingga hangus. Sontak, peristiwa ini membuat dia tertegun hingga akhirnya memutuskan menjadi seorang mualaf. Kejadian itu dialami oleh Wolfrosen. Ia tadinya adalah pemuka gereja atau pastor di Angola. Setelah tak berhasil membakar Al-Quran dan malah tersambar api, ia akhirnya memutuskan menjadi seorang Muslim. Peristiwa itu bermula ketika sang pastor tersebut memegang sebuah mushaf lembaran yang berisi ayat Al-Quran dan kemudian memperlihatkan pada jemaatnya. Wolfrost lalu melemparkan mushaf itu ke lantai dan menyiramnya dengan bensin. Orang-orang memperhatikannya dengan serius saat Wolfrost menyalakan korek api. Namun entah bagaimana, tiba-tiba malah tangannya yang tersulut api dari korek yang ia pegang. Kuat dugaan tangannya terciprat bensin saat menyiram mushaf. Akibat kejadian itu, kedua tangan Wolfrost pun terbakar, sedangkan mushaf gagal dibakar. Bahkan tersentuh api pun tidak. Sejumlah jemaat yang melihat kejadian itu pun tercengang keheranang, termasuk Wolfrost sendiri. Kejadian itu rupanya membuat pintu hati Wolfrost terketuk. Ia merasa salah dan menyadari betapa ajaibnya ayat-ayat suci umat Muslim ini. Sejak saat itulah, ia mulai menyadari bahwa dirinya telah diselamatkan dari hal paling gila yang akan dilakukannya. Selama ini, kebencian membuatnya tertutupi dari kebenaran Al-Quran. Selama ini, kebencian membuatnya gelap memandang kitab suci yang mulai diakuinya penuh keajaiban. Dari lubuk hatinya yang paling dalam, ia kini menyadari bahwa Al-Quran adalah kebenaran. Wolfrost pun kemudian mengikrarkan diri masuk Islam dengan membaca syahadat. Keputusan Wolfrost sontak membuat lingkungannya gempar. Betapa tidak, ia yang dulunya paling gencar memusuhi Islam, kini menjadi pengikutnya. Ia yang dulunya paling membenci Al-Quran, kini mengakui kebenarannya. Tak lama setelah keislaman Wolfrost, pemimpin gereja Angola Yakob Musa pun menyatakan masuk Islam. Keislaman keduanya diikuti oleh masuk Islamnya sekitar 200 orang lainnya. Setelah masuk Islam, pendeta yang sekarang menjadi seorang Muslim tersebut merasakan kedamaian dan ketenangan dalam hidupnya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menyadari bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang, pengampunan, dan petunjuk hidup yang benar. Pendeta yang kini menjadi saudara kita dalam Islam menggunakan pengetahuannya untuk menyebarkan kebenaran tentang Islam kepada orang lain. Dia berbicara di berbagai acara dan menyampaikan kisah perjalanannya menuju Islam, menginspirasi banyak orang untuk mencari kebenaran dengan hati yang terbuka. Kisah ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya kekuasaan Allah SWT dan bagaimana hidayah bisa datang dari arah yang tidak terduga. Allah mampu memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya, meskipun sebelumnya mereka adalah musuh Islam. Kisah ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga hati agar tetap terbuka dan tidak mudah menghakimi tanpa pengetahuan yang benar. Demikianlah kisah pendeta yang masuk Islam setelah gagal membakar Al-Quran. Semoga kisah ini dapat memberikan inspirasi dan hikmah bagi kita semua untuk selalu mencari kebenaran dengan hati yang tulus dan ikhlas.
Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar lebih banyak orang yang dapat mengambil manfaat dari kisah ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.